sorry. Name? What does it mean? Halo guys, terima kasih bagi Anda yang telah merapat, gabung erat dengan channel yang penuh sahabat. Inilah kami, Sinema Nyonya. Cuplikan di awal adalah bagian dari film yang ceritanya tak kalah seru guys. Bergenre thriller romance dengan sutradara Erik van Looy, film ini diberi judul The Love. Sebelum kita mulai ceritanya, saya akan bantu mengenalkan beberapa tokoh, baik tokoh utama maupun yang terkait guys, agar kita nggak bingung dan tetap enjoy ngikutin cerita yang alurnya maju dan mundur cantik ini. Tapi tunggu dulu guys, di sini Nyonya hanya sajikan rangkum cerita saja. Tentunya tak akan seseru bila kita menonton filmnya secara komplit. Tapi bagi Anda yang tak banyak waktu santai, sajian kami mungkin bisa menghibur Anda. Ada 5 tokoh utama di sini guys. Kelimanya merupakan teman yang sangat dekat. Mereka adalah Vincent yang diperankan oleh aktor laris Clark Urban, Chris yang diperankan oleh aktor James Marsden, lalu peran Philip dimainkan oleh aktor Matthias Cornell. my big brother, how you doing, man? Dan secara kebetulan, Philip adalah saudara tiri dari Chris, satu ibu tapi berbeda ayah. Kemudian Luke yang dimainkan oleh aktor yang bernama Wentworth Miller. Dan yang terakhir adalah Marty yang dimainkan oleh Eric Stonestreet. Kelimanya memiliki kehidupan masing-masing guys. Seperti Vincent, dia adalah seorang arsitek hebat dengan istri yang sangat kaya bernama Barbara. Sedang Chris, dia berprofesi sebagai psikiater dan istrinya bernama Ellie. Sedangkan Philip, meski tak memiliki rasa cinta, tapi pada akhirnya dia tetap akan menikahi gadis yang bernama Vicky, yang bapaknya bernama Hiram Fry. Dia adalah seorang pengembang besar yang punya banyak pengaruh guys. Di samping saudara tiri dari Chris, Philip mempunyai adik kandung yang sangat disayangi, dilindungi bagaikan kristal. Jangankan dipegang, digodain saja Philip sang kakak bakal ngamuk guys. Dan adiknya itu bernama Zoe. Kemudian Luke, dia mempunyai istri juga bernama Ellie. Dan yang terakhir Marty, meski sedikit mata keranjang, tapi tetap saja ia mengagungkan dan sangat takut kehilangan Mimi istrinya. Film ini mengisahkan tentang misteri terbunuhnya seorang gadis yang mayatnya ditemukan di dalam suatu apartemen. Kematian gadis ini tak urung mengakibatkan kelima pria bersahabat itu harus terlibat dalam proses interogasi di kepolisian guys. Benarkah salah satu dari mereka atau mungkin kelima-limanya terlibat dalam pembunuhan gadis yang diketahui bernama Sarah? Bahkan salah satu dari kelima pria bersahabat itu harus mati guys akibat kejadian ini. Lalu siapakah dia dan bagaimana cerita sebenarnya? Yuk kita ikuti bersama rangkum filmnya. Sinema Nyonya siap beraksi. Cerita akan saya awali dari pesta pembukaan kondominium yang diadakan Vincent, tepatnya setahun sebelum diketemukan seorang mayat perempuan. Dalam pestanya yang mewah tersebut, banyak hadir tamu-tamu yang berkelas guys. Dan tentunya keempat sahabatnya pun hadir di sana. Hadir seorang gadis yang selalu memperhatikan dan mencuri perhatian Chris, yang akhirnya mereka pun saling sapa. Gadis itu mengenalkan dirinya bernama Anna Morris, kakak dari Sophie Morris, mantan pasien Chris. Meski tak berlangsung lama, tapi bahasa tubuh mereka menebarkan suatu kehangatan dalam pembicaraan itu. Tapi tanpa mereka sadari, Ellie, istri dari Chris, sedari tadi memperhatikan mereka guys. Di saat pesta masih berlangsung, tiba-tiba Vincent memanggil keempat temannya di suatu tempat guys, yaitu di suatu apartemen di lantai atas yang didesain sendiri oleh Vincent. Vincent mengatakan bahwa tempat itu memang khusus dirancang untuk dimiliki bersama. Tempat yang rahasia di mana tak diketahui oleh istri-istri mereka. Tempat di mana mereka bisa berbuat bebas untuk bercinta dengan wanita lain. Tempat yang hanya mereka berlima saja yang memiliki kuncinya guys, tanpa harus dikenakan biaya apa-apa. Jelas saja hal itu mengejutkan mereka, terutama Marty dan Philip yang sangat bersemangat untuk segera memanfaatkannya. Adegan berlanjut dengan pernikahan Philip.
Pesta yang digelar tak kalah mewah guys, karena Philip menikahi Vicky yang orang tuanya sangat kaya bernama Hiram Frey. Nampak pula di sana Zoe, adik kesayangan Philip. Sempat terjadi insiden kecil manakala Philip yang temperamen tak mampu menahan marah ketika Marty membicarakan keseksian Zoe. Pokoknya kalau soal adiknya, Philip sangatlah sensi guys. Di tengah pesta itulah Vincent membagi kelima kunci apartemen rahasia kepada teman-temannya, sekaligus sebagai kado pernikahan Philip. Tapi di antara keempat temannya, Chris lah yang belum mau menerima kunci tersebut meskipun telah dirayu guys. Lantaran Chris memang dikenal sebagai pemuda yang lurus, jauh dari kata perselingkuhan. Luke pada awalnya juga ragu guys, tapi pada akhirnya diambil pula kunci itu. Nah, kalau Marty dan Philip jelas paling bernafsu guys. Secara kebetulan di tempat itu Chris kembali melihat Anna. Terang saja hal itu karena Anna adalah seorang asisten pribadi dari tokoh penting anggota dewan bernama Kotkin yang memang dekat dengan Hiram Frey, mertua Philip. Belum sempat menyapa gadis itu, tiba-tiba sapaan Vincent membuatnya terkejut guys. Chris yang sudah kadung kepo akhirnya berhasil bertemu dengan Anna. Kehangatan bicara kembali terasa guys. Sesaat Chris sempat mundur, manakala Anna mengujinya dengan mengatakan bahwa ia senang menjadi simpanan bosnya. Setelah kembali hangat, mereka justru berencana untuk berkencan. Dan akhirnya di pesta itulah justru Chris menemui Vincent untuk menerima kunci pemberiannya. Tanpa banyak yang tahu, hubungan Chris dengan Ellie istrinya sebenarnya cukup hambar guys. Selain sifat Ellie yang posesif, ia pun enggan hadir dan berbaur dengan rekan kerja Chris. Bahkan kepada teman-teman Chris pun, Ellie sering terlibat perselisihan. Allison. Seiring waktu yang berjalan, apartemen rahasia itu pun beberapa kali telah digunakan guys. Seperti halnya Chris yang berkencan dengan Anna. Dalam setiap kencannya, Chris selalu mencoba serius dengan Anna. Ia berniat mengakhiri hubungannya dengan Ellie. Tapi sayang guys, Anna menolaknya. Gadis itu tak ingin mencintai Chris dan merasa tak layak menerimanya karena ada rahasia dalam diri gadis itu yang tak ingin ia bagikan kepada Chris. Kerahasiaan apartemen mereka hampir saja kebongkar guys. Gegara Marty yang kalau lagi mabuk bicaranya gampang bocor sana sini. Untung saja hal itu dicegah oleh Luke yang buru-buru menendang kursi Marty. Tapi meski begitu, gegara Marty juga, para istri jadi saling pandang dan curiga. Sampai-sampai Ili menanyakan kesetiaan Luke suaminya. Karena tak adanya bukti, masalahnya pun selesai. Kini kita beralih ke San Diego guys, di mana Vincent tengah berbisnis di sana. Suatu malam di sebuah klub, Vincent yang hanya ditemani Luke dan Marty melihat Hiram Frey alias mertua Philip tak bersama sang istri, melainkan menggandeng mesra perempuan lain. Selain itu, mereka pun melihat Anna Morris yang selalu lengket dengan bosnya. Hiram Frey yang tak ingin hubungannya bocor, lalu menjanjikan sebuah proyek untuk Vincent agar tutup mulut. Masih di klub yang sama, datanglah seorang cewek tambun yang mengenalkan dirinya bernama Dana guys. Tak lama berselang, bak seorang bintang datanglah gadis cantik dan bertubuh seksi bernama Sarah yang membuat Vincent terpesona. Lalu perkenalan pun berlanjut dan Vincent pun menjalin hubungan gelap dengan Sarah. Tak mau kalah, Marty pun selingkuh dan rajin pula berhubungan dengan Dana. Sampai suatu ketika, Marty menangis dan meminta tolong Vincent agar mau membujuk istrinya. Pasalnya perselingkuhannya dengan Dana terbongkar lantaran Dana nekat mendatangi rumahnya. Beruntung apartemen rahasia mereka masihlah aman guys. Vincent pun menenangkan sahabatnya itu dan berjanji akan membujuk Mimi istri Marty. Masalah tak cuma terjadi pada Marty guys. Sifat Philip yang kasar hampir membuat kacau rencana mereka guys. Lantaran gadis yang mengalami kekerasan seksual itu hampir saja melaporkannya ke polisi. Beruntung Chris mampu mengatasinya. Sikap adik tirinya itu memang tak jarang membuat Chris kesal guys. Philip yang salah paham dengan nasihat Chris akhirnya menyadari maksud baik dari kakak tirinya itu. Scene berlanjut dengan nasib Chris yang semakin sulit menghubungi Anna. Saat berhasil menemuinya, Anna masih tetap menolak niatnya.
Justru gadis itu meragukan cinta Chris yang dianggap bebas berganti wanita dengan memanfaatkan apartemen Vincent. Demi membuat Anna percaya, Chris lalu memberikan kunci apartemen itu kepadanya. Di pesta yang diadakan oleh mertua Philip, terdapat beberapa kejadian guys. Vincent yang merasa dihianati lalu menagih janji kepada Hiram Frey untuk segera memberi izin di proyeknya. Sebagai imbalan, tutup mulut karena perselingkuhannya. Merasa terganggu dengan sikap Vincent, Tuan Kotkin berusaha menggunakan Chris untuk menyelesaikannya. Tapi Chris lebih tertarik memikirkan Anna dan meminta Tuan Kotkin tak lagi mendekatinya. Tapi tanpa ia duga, justru Chris semakin penasaran dengan pernyataan bosnya Anna tersebut yang mengatakan bahwa ada pihak lain yang telah terlibat dan membayar Anna. Anna yang memotong pernyataan bosnya itu tetap tak mau mengakui ketika Chris menanyakan misteri itu. Kejadian lain di pesta itu adalah kekesalan Philip kepada Vicky yang dengan sengaja mengundang Zoe adiknya di pesta yang dianggap gila itu. Terlebih menyaksikan perilaku adiknya yang membuat Philip merasa was-was. Alhasil, keributan pun tak terhindarkan, yang berakhir dengan diusirnya Philip oleh mertuanya sendiri. Get him the hell out of here. Demikian dengan Marty guys, bukannya hubungannya semakin membaik, di pesta itu justru ia dipermalukan dan dihina oleh Mimi istrinya. Vincent pun tak kalah parah guys, ia pun hampir saja terkena masalah di pesta itu. Setelah cukup lama hubungan Vincent dengan Sarah terjalin, kini Sarah pun meminta Vincent untuk meninggalkan istrinya. Bahkan Sarah hampir saja nekat membeberkan hubungannya kepada Barbara, istri Vincent. Beruntung, Luke berhasil menggagalkannya. Malam harinya, Vincent kembali menemui Sarah. Mungkin ia berusaha untuk menenangkannya. Tapi, sikap Sarah yang tak berubah dan terus menuntut Vincent, pada akhirnya pria itu pun menolaknya. Dan malam itu juga, mereka akhirnya putus. Keesokan harinya, Sarah diketemukan tewas di samping tubuh Vincent yang tengah tidur dalam kondisi mabuk. Dan kini guys, kita beralih di ruang interogasi di mana Vincent diminta menceritakan dari awal kejadian diketemukannya mayat Sarah. Dalam pengakuannya, sedari pagi ia berada sendirian di rumah, lantaran Barbara dan anak-anaknya Vincent tengah bermain ski. Dalam pengakuannya pula, mayat Anna pertama kali diketemukan oleh Luke sahabatnya. Luke yang kaget campur panik langsung menelpon Vincent. Dalam pengakuan Vincent, ia dihubungi Luke sekitar pukul 9. Setelah bergegas mendatangi apartemennya, Vincent pun tak kalah terkejutnya guys. Melalui Luke diketahui hal yang mustahil karena pintu dan jendela semua dalam keadaan terkunci. Tapi anehnya, alarm apartemen itu justru mati guys. Jadi pastinya ada satu di antara kelima pemegang kunci sebagai pelakunya. Tapi Luke telah menelpon semua sahabatnya itu kecuali Philip yang sampai saat ini sulit untuk dihubungi. Dan anehnya lagi guys, sewaktu ditanyai mengenai mayat perempuan itu, Vincent menjawab tak mengenalnya. Tak berapa lama, datanglah Chris. Dalam keterkejutannya, spontan Chris menyebut nama Philip, saudara tirinya. Tentu saja hal itu menjadi pertanyaan Luke maupun Vincent. Lalu Chris mengusulkan untuk segera melapor ke polisi. Tapi ide tersebut ditentang keras oleh Luke dan Vincent yang tak ingin dilibatkan apalagi sampai diketahui istri mereka. Lalu Marty pun datang dengan mengumpat saking kagetnya di tengah perdebatan mereka antara melapor atau melenyapkan mayat itu. Marty yang masih shock pun sampai nggak ngeh ketika ditanyai tentang keberadaan Philip oleh ketiga sahabatnya itu. Kemudian Chris mencoba menyentuh untuk melihat wajah gadis itu. Tapi hal itu urung lantaran di samping jijik atau mungkin takut, sahabatnya pun juga keberatan guys. Vincent yang meyakini bahwa tak ada keterlibatan mereka dalam kasus ini lantas memutuskan untuk terus menyelidiki sembari mencari jalan keluarnya. Suasana tegang pun semakin dikejutkan dengan teriakan Luke yang tiba-tiba shock karena takut dengan terbongkarnya kasus ini. Lalu mereka kembali menelpon Philip, tapi tetap saja
Philip sangat sulit dihubungi guys. Lalu tiba-tiba Marty mendapati sesuatu yang mengejutkan mereka, yaitu tulisan dari darah dengan menggunakan bahasa Latin yang memiliki arti takdir yang akan menyatukan kita. Tak hanya itu saja guys, mereka pun menemukan sebilah pisau di samping mayat itu. Dan spontan, Philip yang tak ada di antara mereka lah yang jadi sasaran. Tapi tanpa diduga, Philip ternyata sudah berada dalam ruangan itu. Tiba-tiba, Philip diserbu oleh sahabatnya yang kadung percaya bahwa masalah ini adalah ulahnya yang terbiasa bersifat kasar. Tapi lagi-lagi tuduhan itu terbantahkan guys, lantaran semalam Philip tengah bersama Vicky istrinya, sedangkan pagi tadi dia bersama mertuanya Humphrey. Chris akhirnya harus melerai perdebatan Philip yang menanyakan balik tentang keberadaan Vincent tadi malam, yang ternyata tak mampu ia buktikan lantaran Vincent yang hanya di rumah sendirian. Scene berlanjut guys, di mana Vincent yang kini tengah menanyakan keberadaan kunci yang dimiliki sahabatnya. Pada saat Vincent meminta mereka untuk menunjukkannya, hanya Chrislah satu-satunya yang tak memegang kunci itu. Sementara Chris tak mengakui bahwa ia telah memberikan kunci itu kepada Anna. Chris pun berdalih bahwa ia tak perlu harus selalu membawanya. Lagi pula, fakta bahwa alarm di apartemen itu mati sehingga tak perlu menggunakan kunci untuk masuk di ruangan itu. Pendapat Chris tersebut akhirnya cukup mematahkan kecurigaan sahabatnya tersebut. Vincent lalu bertanya kepada 4 sahabatnya tentang kemungkinan bocornya kode pengaman apartemen mereka. Marty yang merasa tertuduh dengan tegas menyatakan bahwasanya meskipun ketika mabuk bicaranya hampir bocor, tapi ia pastikan kode apartemen tetaplah aman. Merasa ada pihak lain yang menjebak mereka, Vincent lalu mencoba melepaskan borgol dari mayat itu. Lalu, Vincent pun bertanya kepada sahabatnya tentang kemungkinan dari mereka memiliki musuh atau masalah dengan pihak lain. Meski diwarnai sedikit perdebatan, toh akhirnya mengakibatkan mereka berpikir keras, guys. Adegan berlanjut, guys, dengan kecurigaan Luke terhadap Vincent. Dan kali ini, Vincent tak lagi berusaha menutupinya. Luke lalu memanggil teman-temannya untuk mendengarkan pengakuan Vincent. Tapi mereka dikejutkan dengan suara bel apartemen, dan yang lebih mengherankan lagi, tamu itu mengaku seorang makelar yang mengaku berjanji bertemu dengan Sarah untuk membicarakan penjualan apartemen mereka. Dalam keterkejutannya, mereka terutama Chris mempertanyakan tentang siapakah Sarah itu. Disitulah Vincent lalu berceletuk yang ditujukan kepada Marty dan juga Luke, bahwa mereka pun mengenal sosok Sarah. You know her and so does Luke. Tapi guys, ternyata Marty mengelak mengenal Sarah dengan alasan waktu itu dia mabuk saat mereka berada di San Diego. Bahkan Luke pun demikian. Meski dia melihat gadis itu, tapi dia tak memiliki alasan untuk memastikan bahwa gadis itu bernama Sarah. Sementara di tengah upaya Vincent untuk meyakinkan sahabatnya, bel pintu itu terus saja berbunyi, guys. Akhirnya, Chris memutuskan menjawab bahwa mereka tak mengenal Sarah. Saking keponya, Marty dan Philip bergegas lari melihat sosok tamu tersebut dari jendela. Tetap saja, guys, mereka tidak mengenali tamu itu. Setelah berangsur tenang, Vincent akhirnya mengakui memiliki hubungan dengan mayat yang kini tengah terbujur kaku yang bernama Sarah. Beberapa kali ia gunakan apartemen bersama itu. Meski Chris mulai kesal, tapi Vincent meyakinkan mereka bahwa ia tidak ada hubungannya dengan kematian Sarah. Meski semalam ia telah memutuskan hubungan dengannya, tapi Sarah masih hidup. Tiba-tiba, Philip bawaannya emosi, guys. Sembari mengacungkan dan bahkan melemparkan pisau ke arah Vincent, Philip bahkan menuduh Vincent telah membunuh Sarah menggunakan pisau tersebut. Sementara keyakinan Vincent bahwa mereka semua telah dijebak semakin kuat, terbukti dengan datangnya makelar dan penjualan atas nama Sarah. Sembari menenangkan hati dengan minuman pemberian Chris, Vincent akhirnya memutuskan untuk membuang mayat Sarah.
Tapi lagi-lagi Philip berulah dengan menghina Vincent. Vincent pun tak mau kalah guys, dan balik menuduh Philip yang justru punya kebiasaan menggunakan borgol. Tapi guys, Marty yang baru saja mengetahui kebiasaan aneh Philip itu kini justru malah kecewa. Bahkan Marty sempat tak ingin ikut campur lagi masalah yang tengah terjadi ini. Tapi Vincent yang pernah menolong Marty justru mengingatkan untuk tetap solid dan tak berputus asa. Just leave me hanging? Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan pengakuan dari Luke yang ternyata tanpa setahu sahabat-sahabatnya, Luke selama ini telah merekam kejadian yang ada di apartemen itu. Sontak saja hal itu menimbulkan amarah dari keempat sahabatnya, hingga Luke harus menerima bogem mentah dari Philip yang memang temperamen itu. Setidaknya aku tak selingkuh, demikian pembelaan Luke guys. You're a sick fuck! Kepada Vincent, justru Luke menyalahkannya, lantaran Vincent lah yang selama ini sering melanggar aturannya sendiri. Entah apa yang disembunyikannya guys, hingga Luke mengatakan akan menjaga rahasia Vincent. Lalu Vincent memotong perkataan Luke dan menanyakan adakah solusi yang didapat dari rekamannya untuk memecahkan masalah yang kini terjadi. Kepada Vincent, Luke mengaku tak semua kejadian di apartemen itu ia rekam, termasuk kejadian mengenai kematian Sarah. Untuk mencari penyebabnya, Luke justru bertanya kepada Vincent tentang apa yang terjadi bila ada orang yang terluka dan merasa dicurangi. Pertanyaan itu kini membuat Vincent berpikir keras guys. Scene berlanjut berupa adegan di mana ingatan Vincent kembali pada saat pesta terakhir yang diadakan oleh Hiram Frey, di mana terjadi kenekatan Sarah dan semua insiden yang terjadi. Hingga akhirnya dia terpaksa menolak ajakan Barbara istrinya untuk bermain ski. Sampai di mana Vincent menyimpulkan bahwa para istrilah yang menyebabkan semua ini, tiba-tiba ia justru dihujani pertanyaan dari keempat sahabatnya. Bahkan Vincent pun dituduh sebagai pengkhianat yang menyebabkan masalah ini terjadi. Sambil menahan kepalanya yang tiba-tiba kabur dan juga pandangan matanya yang pusing, ia dengan tegas mengelak tuduhan itu dan meyakinkan sahabatnya bahwa ini adalah ulah para istri yang mungkin tahu tentang apartemen rahasia dan perselingkuhan mereka. Sampai akhirnya Vincent pun terkejut mendengar pengakuan sahabatnya bahwa mereka sengaja menjebaknya dengan memberinya minuman yang membuatnya kini terjatuh lemas guys. Dalam keadaan setengah sadar, Vincent mendengar mereka tengah marah kepada Philip yang dengan kejam melukai Sarah. Vincent mencoba memberontak manakala sahabatnya itu mencoba menelanjangi dirinya. Vincent lalu bertanya, apakah mereka yang telah membunuh Sarah? Dengan ketus, mereka pun menjawab tidak, sembari bercerita yang sebenarnya. Mereka berempat mengaku bahwa sebenarnya mereka telah datang di apartemen tadi pagi sebelum kedatangan Vincent. Dan cerita berawal pada saat Luke yang pertama kali menemukan kondisi Sarah, menghubungi hanya ketiga temannya saja. Kematian Sarah dianggapnya sebagai bunuh diri akibat overdosis obat. Bahkan Luke menemukan surat bunuh diri dari Sarah di tempat itu. Marty dan Luke yang pernah diajak ke San Diego jelas mengetahui bahwa Sarah adalah pacar Vincent. Awalnya mereka berencana ingin tetap solid dan membantu Vincent, tapi Luke memilih tak menelponnya agar temannya lebih dahulu tahu bahwa Vincent bukanlah sahabat yang baik. Saat itulah pertama kali mereka marah karena ulah Luke yang merekam privasi mereka. Melihat video rekaman itu, hati mereka hancur guys. Awalnya Philip yang hancur akibat adik yang dijaga bagai kristal justru ditiduri Vincent sejak hari pernikahannya. Lalu Marty guys, niatnya minta tolong Vincent akibat perselingkuhannya, justru Mimi yang lagi stres malah diembat juga. Dan yang terakhir adalah Chris yang akhirnya terkuak bahwa Anna awalnya memang dibayar Vincent untuk menggodanya agar mau menerima kunci apartemen. Meski pada akhirnya Anna mencintainya, tapi jelas tontonan ini meremukkan hatinya guys. Lantaran sakit hati karena pengkhianatan itulah, mereka lalu berencana menjebak Vincent seolah tak terjadi apa-apa.
Mereka pun sepakat tak mengakui kepemilikan apartemen itu. Sementara Chris akan menyetujui rencananya bila Vincent memang terlibat dengan memberi sinyal memecah gelas. Chris berpesan untuk tak melakukan hal apapun sebelum semua terbukti. Sementara mereka harus mempersiapkan alibi masing-masing dalam waktu kurang dari 2 jam. Tak lupa memastikan Luke menyimpan surat bunuh diri Sarah tersebut. Dalam situasi yang sempit itu, Philip masih sempat-sempatnya marah kepada Luke yang tak segera memberitahukan pengkhianatan itu. Lalu mereka segera pergi, terkecuali Philip yang berjanji akan menyusul mereka. Tapi sayang guys, di saat Philip yang temperamen itu ditinggal sendiri, ia menimbulkan masalah yang akhirnya mengejutkan rencana mereka. Philip yang sakit hati tak mampu membendung amarahnya apalagi mengingat kejadian di video milik Luke. Ia pun mengiris dan memborgol mayat Sarah serta memberinya tulisan darah. Setelah menyelesaikan ceritanya, keempat sahabatnya itu lalu menjejali mulut Vincent dengan obat dan minuman keras. Lalu memborgolnya bersama mayat Sarah, dan beginilah polisi menemukan mereka guys. Dan kini kita beralih ke masa sekarang guys, di mana kelima sahabat itu diinterogasi polisi. Sekuat apapun Vincent mengaku dijebak oleh sahabatnya, toh keempat sahabatnya itu berhasil lolos dengan alibi yang telah dipersiapkan masing-masing. Dan tak ada satupun jejak sebagai bukti keberadaan mereka di apartemen itu. Tapi guys, pada saat Chris hendak pergi dari ruang interogasi, Chris terkejut mendengar pernyataan petugas bahwa kematian Sarah bukan karena obat, melainkan terpotongnya arteri di lengannya. Dan anehnya, petugas tak menemukan surat bunuh diri itu. Adegan berlanjut di mana Chris tengah menuju apartemen. Tanpa diduga, Luke telah berada di tempat itu. Di pertemuan itu terbukti, Luke lah yang telah membuang surat bunuh diri Sarah. Dan Luke lah orang yang dibalik makelar apartemen. Merasa kedoknya telah terbongkar, Luke mencoba membunuh Chris. Tapi beruntung, Chris dapat menghindari dan mengancam dengan surat bunuh diri Sarah yang telah ia siapkan sebelumnya. Chris pun sebenarnya telah menghubungi polisi guys. Merasa tersudut, Luke akhirnya mengaku bahwa semua itu lantaran Vincent dianggap telah menghalangi jalannya. It's over, Luke. Luke yang dari awal tertarik dengan Sarah mencoba mendekati gadis itu ketika Sarah sedang sakit hati karena Vincent. Tapi sayang guys, cintanya pun ditolak. Apesnya lagi, kejadian itu dipergoki oleh Ili istrinya. Lalu pada saat Vincent memutuskan hubungan dan meninggalkan Sarah sendirian di apartemen, Luke mendatangi tempat itu. Dengan berpura-pura menghiburnya, Luke mencampurkan sesuatu dalam minuman Sarah. Ia pun lantas menyuntikkan insulin dosis tinggi dan beberapa obat dalam mulutnya, hingga terkesan bunuh diri. Tak lupa, Luke memalsukan surat bunuh diri Sarah. Kepada Chris, Luke mengakui semua itu lantaran Luke sangat mencintai Sarah. Luke terkejut guys mengetahui Sarah saat itu masih hidup. Dan karena Philip lah, ia akhirnya mati beneran. Dan Luke akhirnya memutuskan bunuh diri. Akibat peristiwa itu, Philip kini harus menjalani hukuman terkait kematian Sarah. Demikian juga Vincent yang harus menghadapi perceraiannya dan hanya menyisakan apartemen itu sebagai harta satu-satunya. Sedangkan Marty, rumah tangganya kini kembali bahagia. Scene akhir dalam film memperlihatkan Chris yang telah bercerai berakhir dengan bahagia karena menemukan cinta sejatinya, yaitu Anna. Oke guys, thanks buat yang sudah nonton videonya. Bila sobat masih pengen nonton video kami, silakan klik koleksi film Sinema Nyonya yang lain di layar Anda. Jangan sungkan request film Anda ya. Segeralah tulis di kolom komen. Semoga sajian kami dapat menghibur, menambah semangat, dan menginspirasi sobat dimanapun berada. Mohon kami dimaafkan jika banyak kekurangan dalam penyampaian dan penyajiannya. Dan jangan lupa tetap dan dukung kami dengan klik tombol like, share, komen, dan subscribe agar sajian kami lebih baik dan dapat nyekolain dan minteri nona-nona kami di rumah. Akhirnya, Sinema Nyonya mohon pamit. See you next time. Matur nuwun dan dadah.